adalah beras, cabai rawit, bawang merah, dan tomat. Berikutnya penyumbang utama inflasi. Sudah? Sedikit ya. Kita mulai saja ya, Pak. Ya, tidak bagus jaringan di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Asisten 2, Pak Akbar, alhamdulillah sempat hadir pada acara rilis kita pada siang hari ini. Tentunya seluruh peserta yang mewakili tim inflasi daerah untuk Kabupaten Konawe dan seluruh peserta lainnya. Baiklah, next. Baiklah, saya akan membacakan bagaimana kondisi inflasi bulan Juni tahun 2025 di Kabupaten Konawe. Ya, inflasi bulan Juni tahun 2025 itu sebesar 1,47%. Adapun inflasi year on year Juni 2025 terhadap Juni 2024 itu sebesar 3,88%. Kemudian inflasi tahun kalender Juni 2025 signifikan sebesar 16,8% dengan andil sebesar 0,2%. Untuk di kelompok pengeluaran transportasi terjadi inflasi sebesar 0,43% dan andil sebesar 0,05%. Di kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan terjadi deflasi sebesar 1,7% dan andil minus 0,09%. Olahraga dan budaya terjadi deflasi sebesar 0,74% dengan andil sebesar minus 0,01%. Untuk di kelompok pengeluaran pendidikan terjadi inflasi sebesar 0,3% dengan andil sebesar 0,01%. Di kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya terjadi inflasi sebesar 0,23% dengan andil sebesar 0,01%. Jika kita lihat di grafik sebelah kiri, perkembangan inflasi dari bulan ke bulan dari Juni 2024 sampai dengan Juni 2025. Kita lihat pada tahun 2024 terjadi deflasi sebesar minus 0,52% dan di Juni 2024 terjadi inflasi sebesar 1,47%. Next. Dari inflasi 1,47%, komoditi penyumbang inflasi man to man yang pertama yaitu beras dengan andil sebesar 0,75%. Ikan gabus, kacang panjang masing-masing memberikan andil sebesar 0,13%. Ikan mujair dan sagu masing-masing memberikan andil sebesar 0,12%. Kemudian rokok sigaret, kretek mesin, dan tomat masing-masing memberikan andil sebesar 0,07%. Ikan bandeng atau ikan bolu memberikan andil sebesar 0,06%. Bawang merah memberikan andil sebesar 0,05% dan kelapa memberikan andil sebesar 0,04%. Itulah komoditi penyumbang inflasi untuk inflasi 1,47% di bulan Juni. Adapun 10 komoditas penyumbang deflasi dengan inflasi sebesar 1,47% di bulan Juni yaitu sagu
yaitu sawi hijau memberikan andil negatif sebesar 0,11%, kemudian kangkung memberikan andil sebesar minus 0,06%, pepaya dan telur ayam ras memberikan andil sebesar minus 0,03%, kemudian daging ayam ras dan bawang putih masing-masing memberikan andil minus 0,02%, sementara cabai rawit, daging sapi, tahu mentah, dan bensin masing-masing memberikan andil sebesar minus 0,01%. Kemudian kita lanjut pada inflasi year on year pada bulan Juni 2025 cukup besar, mencapai 3,88%. Jika kita melihat di kelompok pengeluaran, yaitu di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, terjadi inflasi sebesar 7,65% dengan andil sebesar 3,24%. Kemudian di kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki terjadi inflasi sebesar 0,5% dengan andil sebesar 0,03%. Di kelompok pengeluaran perumahan, di kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga terjadi inflasi sebesar 0,23% dengan andil sebesar 0,03%. Untuk di kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, memberikan inflasi atau terjadi inflasi sebesar 0,71% dengan andil sebesar 0,04%. Untuk di kelompok kesehatan, terjadi inflasi yang signifikan sebesar 16,8% dengan andil sebesar 0,25%. Untuk di kelompok pengeluaran transportasi, terjadi inflasi sebesar 0,43% dengan andil sebesar 0,05%. Di kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, terjadi deflasi sebesar 1,74% dengan andil minus 0,09%. Di kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya terjadi deflasi sebesar 0,74% dengan andil sebesar minus 0,01%. Untuk di kelompok pengeluaran pendidikan terjadi inflasi sebesar 0,3% dengan andil sebesar 0,01%. Di kelompok pengeluaran penyedia makanan dan minuman atau restoran terjadi inflasi sebesar 1,37% dengan andil sebesar 0,09%. Kemudian terakhir untuk di kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya terjadi inflasi sebesar 3,92% dengan andil sebesar 0,02%. Jika kita melihat grafik ke sebelah kiri, perkembangan inflasi tahun ke tahun pada bulan Juni itu terjadi inflasi 1,51% dan di Juni 2025 sebesar 3,38%. Selanjutnya, jika kita melihat 10 komoditas penyumbang inflasi 3,88% untuk year on year, yang pertama yaitu beras dengan andil sebesar 1,48%, kemudian ikan cakalang atau ikan sisik dengan andil sebesar 0,4%, kemudian dokter dengan andil sebesar 0,29%, kemudian ikan layang atau ikan gol memberikan andil sebesar 0,27%, daun singkong dan ikan gabus memberikan andil sebesar 0 masing-masing sebesar 0,26%. Kemudian kaca panjang, sigaret keret mesin masing-masing memberikan andil sebesar 0,2%, emas biasan dan ikan mujair masing-masing memberikan andil sebesar 0,16%. Kemudian kita bisa lihat
10 komoditas penyumbang deflasi pada inflasi year-on-year sebesar 3,8% antara lain bayam memberikan andil minus 0,17%, terong memberikan andil minus 0,16%, semangka memberikan andil minus 0,12%, pepaya memberikan andil minus 0,10%, sawi hijau memberikan andil sebesar minus 0,09%, kemudian kangkung memberikan andil minus 0,068%, kelapa seluler memberikan andil minus 0,06%, kemudian kol putih atau kubis dan telur ayam ras masing-masing memberikan andil sebesar minus 0,05%, kemudian daging ayam ras masing memberikan andil minus 0,04%. Kemudian jika kita melihat inflasi antar kota di Provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan Juni 2025, kita lihat bahwa inflasi nasional year on year sebesar 1,87% dan inflasi maintenance sebesar 0,19%. Kemudian di Provinsi Sulawesi Tenggara terjadi inflasi year on year sebesar 2,53%. Kemudian inflasi momentumnya sebesar 0,7%. Untuk di Kabupaten Konawe, kita melihat bahwa inflasi year on year sudah mencapai 3,88%, di mana inflasi momentumnya atau inflasi pada bulan Juni 2025 sebesar 1,47%. Kemudian di Kabupaten Kolaka kita bisa melihat inflasinya year on year 3,34%, kemudian inflasi momentumnya sebesar 0,05%. Kota Kendari inflasi year on year-nya 1,47%, kemudian inflasi momentumnya 0,37%. Dan untuk di Kota Bau-Bau terjadi inflasi year on year-nya 3,11% dan inflasi momentumnya 1,6%. Untuk inflasi year on year tertinggi terjadi di Kabupaten Konawe sebesar 3,88% dan inflasi year on year rendah terjadi di Kota Kendari sebesar 1,47%. Kemudian jika kita melihat bahwa inflasi Kabupaten Konawe urut kedua di 4 kabupaten kota yaitu 1,7%. Selain itu yang pertama Kota Bau 1,66%. Next. Ya, pada bulan Juni 2025 terjadi inflasi momentum sebesar 1,47%, inflasi year on year sebesar 3,88% dan inflasi year to date sebesar 4,32%. Penyumbang utama inflasi bulan Juni 2025 secara momentum adalah di kelompok makanan, minuman, dan bakau dengan andil inflasi sebesar 1,45%. Adapun komoditas utama penyumbang di kelompok ini yaitu antara lain beras, ikan gabus, kacang panjang, ikan bundair, sabu sigaret, kretek mesin, tomat, ikan bandeng atau ikan bolu, bawang merah, dan kelapa. Dan juga di kelompok perumahan, air listrik dan bahan bakar rumah tangga dengan andil deflasi 0,02%. Komoditas penyumbang utama inflasi kelompok ini adalah bahan bakar rumah tangga. Jika kita melihat penyumbang utama inflasi bulan Juni secara year on year adalah di kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 3,24%. Adapun komoditas utama penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah beras, ikan cakalang atau ikan sisik, ikan layang atau ikan benggol, daun singkong, ikan gabus, kacang panjang, sigaret kretek mesin, ikan mujair, dan mie kering instan. Dan juga di kelompok kesehatan dengan andil inflasi sekitar 0,29%. Adapun komoditas utama penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah tarif dokter umum. Ya, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada rilis 1 Juli 2025 ini untuk inflasi Juni
tahun 2025 di Kabupaten Konawe. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ada pertanyaan seperti apa? Jangan, oke ini. Besar sekali dari beras ini. Iya, 1,48. itu dandilnya, Pak, inflasi. Inflasinya. Ya, sudah 3,88, Pak. Ya, dari 3,88 ini berasal dari bahan makan kan? Iya. 3,24. Ya, 3 makanan 7,65% dengan andil 3,24%. Ada 3,88. Di sini yang memberikan Beras. beras coba 1,48%. Andilnya Pak khusus untuk beras Makanan. dan inflasi yang sebesar Dengan kondisi semua Pak. Saja saya belum tahu di strategi Lolok. Padahal dia sudah kelebihan menampung gudang, sudah kelebihan gudang. Beras kita banyak, kita lebih stok sekarang. Hanya Anda tahu belum ada yang dilepas CBP belum. Ya. Yang beras bantuan masyarakat juga belum. Sehingga ini pas kita menaruh pas survei ya masyarakat yang memang pas membeli harga yang tinggi. Jadi memang tidak. Pada saat juga kami melakukan survei penjualan volume penjualan ikan beras Pak,